Karena suatu tragedi yang mengerikan, seorang pria pengangguran seketika menjadi sosok pahlawan. Suatu pagi, seorang pria dengan gagah sedang olahraga di suatu palang besi. Saking gagahnya, dia mendapatkan jempol dari sekumpulan nenek-nenek. Ya, pria itu adalah Yongnam. Namun ketika bocil-bocil melintas, mereka malah mengatai si abang ini gila karena setiap hari sibuk dengan olahraga palang besi. Hal itu membuat bocil sang ponakan Jiho malu. Tak lama, Yongnam mendapat kabar bahwa lamaran kerjanya ditolak. 진봉랑 좋아졌지가 너네 삼촌이야? 아니야, 진짜 아니라고. Malam harinya dengan sang teman, Yongnam cerita sesama pengangguran hingga menganggap hidup mereka adalah bencana. Ketika di rumah, Yongnam dihampiri sang kakak. Karena esok hari ulang tahunnya ibu mereka, sang kakak menyuruh Yongnam untuk potong rambut agar terlihat rapi. Ketika membuka lemari, tak sengaja sang kakak melihat lemari Yongnam dipenuhi dengan peralatan panjat tebing. Semakin ngomel, Yongnam berusaha mengusir sang kakak. Saat itu, Yongnam teringat dengan aksi panjat tebingnya yang gagal. Sementara wanita cantik di sebelahnya berhasil menuju puncak. Yap, wanita cantik itu adalah Uiju. Tibalah di hari ulang tahun sang ibu. Tempat pesta yang begitu jauh dari rumah, mereka pun berangkat bersama. Setibanya di tempat acara, tampak sudah ramai. Di saat ingin foto bersama, tiba-tiba Uiju sebagai pekerja datang untuk menyalakan lilin. Sama-sama canggung, akhirnya mereka ngobrol di luar. Dengan gaya yang meyakinkan, Yongnam mengaku sudah bekerja sebagai manajer pula katanya. Diketahui ternyata dulu Yongnam pernah ngajak Uiju untuk pacaran, namun ditolak oleh Uiju. Dan itulah yang membuat mereka saling canggung. 내가 너 안 편할 게 뭐가 있어? 아무튼 이렇게 오랜만에 오빠 보니까 너무 반갑다. Yap, kembali ke pesta. Mereka semua pun menikmati hari itu. Sementara di sisi lain, manajer gedung tampak menanyakan pada Uiju tentang sang manajer yang pernah ngajak kencan. Namun Uiju kembali menolaknya. Kemudian Uiju sedikit mencari tahu tentang Yongnam. Dan ya, Uiju tahu kalau Yongnam berbohong padanya. Di tempat lain, malam itu terdapat sebuah mobil tangki berisikan gas sedang parkir di tengah perusahaan di kota itu. Ketika dihampiri oleh pengaman di sana, tiba-tiba mobil mengeluarkan gas dengan begitu banyaknya. Yap, tragedi mengerikan pun dimulai. Ya, itu adalah gas beracun. Semua orang dibuat panik malam itu, hingga terjadi ledakan di mana-mana. Karena kekacauan di luar menyebabkan sebuah tabung gas meluncur ke ruangan Yongnam dan keluarga. Kaget serta panik, mereka segera keluar dari gedung. Sementara Uiju berusaha mengabarkan tamu yang lain untuk segera keluar dari gedung tersebut. Ketika di luar, mereka dibuat kaget dengan situasi dan kondisi di sana. Asap gas beracun yang menggumpal telah menyerbu kota tersebut. Yap, akhirnya membuat Yongnam, Uiju dan yang lain kembali masuk ke dalam gedung. Ketika semua berusaha masuk, Jiho sang ponakan tampak di luar mencari ibunya. Dengan maksa, Uiju membawanya ke atas. Sementara Yongnam dengan panik menyelamatkan kakaknya yang sudah menghirup gas beracun tersebut. Kemudian segera membawa sang kakak ke dalam gedung. Mencoba tenang, mereka semua berusaha menyelamatkan ibunya Jiho tersebut. Ketika Uiju dan Yongnam melihat asap telah meninggi, Yongnam berinisiatif menyuruh mereka semua untuk naik ke atas atap gedung. Awalnya mereka ragu dengan pendapat pria pengangguran ini. Namun pada akhirnya mereka percaya lalu dengan segera naik ke atas. 다들 옥상으로 올라가요! Setibanya di lantai atas, pintu malah terkunci, geng. Manajer pun gak punya kuncinya. Tambah panik dong ya kan. Begitupun keadaan di luar saat itu. Polisi, tim medis serta aparat yang lain berusaha memberikan yang terbaik. Kembali ke keluarga Yongnam. Ketika berusaha mencari kunci, mereka melihat berita bahwa gas beracun tersebut dapat menyebabkan kematian dengan membakar kulit dan mata.
Saat mendengar bahwa terdapat bantuan helikopter di berita, membuat Yongnam mengambil keputusan untuk manjat dinding agar dapat membuka atap gedung dari luar. Diketahui pintu dapat dibuka dari luar. Setelah berhasil memecahkan kaca gedung dengan peralatan seadanya, bak peralatan panjat tebing, Yongnam segera bersiap-siap. 요즘에 로프나 끈 아니면 비슷한 거라도 있으면 좀 찾아봐줘. 뭐? 오빠 미쳤어? 지금 뭐 하는 거야? Tak lama sang ayah menghampiri, begitupun sang ibu untuk melarang aksi gila yang akan dilakukan Yongnam. Tak menghiraukan hal tersebut, Yongnam segera beraksi. Setelah berhasil nyebrang ke gedung sebelah, Uiju memberikan kapur dan alat kait panjat tebing. Yongnam pun kembali meloncat ke gedung utama untuk mencapai atap gedung. Dalam aksinya itu, pihak keluarga begitu panik. Berbekal pengalaman panjat tebing, Yongnam berusaha sekuat tenaga. Ketika ingin meraih pegangan selanjutnya, tali yang tidak cukup panjang, Yongnam memutuskan tali tersebut. Sehingga kini Yongnam memanjat tanpa menggunakan tali pengaman. 야, 이 형님 너 미쳤어? 안 말 테니까 이번 한 번 더 해주세요. 제발. Akhirnya Yongnam sampai di puncak gedung, lalu segera membukakan pintu. Di atas atap, tak lama mereka semua melihat heli dan segera berteriak memanggil. Namun sayang mereka tak mendapatkan bantuan. Uiju yang melihat salah seorang keluarga menghidupkan flash HP-nya, sontak ide Uiju untuk membuat kode bantuan terlintas. Yap, mereka semua menghidupkan flash di HP-nya masing-masing dengan mengikuti kode yang dibuat oleh Uiju. 알았어요. 이게 SOS 구조 신호예요. 멈추지 말고 계속 가세요. Di tempat lain, salah satu televisi memberitakan tentang motif pelaku pembuat gas beracun ini. Diketahui bernama Yang, karena kehilangan semua hak patennya setelah dipecat dari perusahaan yang membuat suatu gas beracun yang sangat berbahaya guna membalaskan dendamnya. Kembali ke atap gedung, masih terus berjuang melakukan kode bantuan tanpa lelah dan berbagai cara, akhirnya helikopter datang membantu. Dengan membawa box angkutan, mereka semua naik. Namun karena muatan melebihi kapasitas, akhirnya Yongnam dan Uiju berbesar hati untuk tetap tinggal di puncak gedung tersebut. Tentu ayah dan ibu Yongnam begitu mengkhawatirkan sang anak. Oke, mereka pun dibawa ke tempat aman. Di kantor berita, seorang pimpinan berusaha menelpon seseorang guna mendapatkan tayangan berita yang eksklusif. Sementara Yongnam malam itu meminta maaf kepada Uiju karena keluarganya Uiju menjadi susah. Ya, dengan buntu mereka tampak begitu sedih akan keadaan. 헬기 금방 온다고 했으니까 너무 걱정하지 말자, 알았지? Ketika salah satu heli menghampiri mereka, Uiju menyampaikan kebohongan Yongnam. Namun sayang si heli nggak jadi menjemput mereka. Diketahui si helikopter menjemput orang-orang penting yang bekerja di suatu gedung pencakar langit. Dengan kesal tanpa pikir panjang, Yongnam dan Uiju bergegas mengambil persediaan hingga peralatan apa yang ada. Di lain tempat, kakak Yongnam saat ini sudah dirawat dan keluarga yang lain juga sudah aman. Saat itu sang kakak menanyakan di mana Yongnam. Mereka kemudian menenangkan sang kakak. Sementara berita mengabarkan bahwa gas beracun telah menyelimuti seluruh kota. Oke, kembali ke Yongnam. Saat ini mereka berdua menggunakan pelindung badan serta masker gas menuju suatu tempat. Namun diketahui masker gas ini tak bertahan lama. Keadaan jalanan yang sangat kacau dipenuhi gas, mereka terus berlari. Setibanya mereka di suatu puncak, tiba-tiba Yongnam mengganti tabung maskernya seorang diri lalu pergi meninggalkan Uiju. Ya, mau tidak mau gas yang terus tinggi, Uiju berjuang untuk manjat demi mencapai atap yang lebih tinggi. Di atas atap itu, Uiju yang ngomel-ngomel, tiba-tiba dari belakang Yongnam datang dengan membawa tabung masker buat Uiju.
Di rumah sakit darurat, ayah Yongnam dan rekannya berusaha pergi menyusul Yongnam menggunakan taksi. Kembali ke abang Yongnam yang saat ini berada di salah satu gedung. Di ruangan tempat nge-gym tersebut, mereka kipasan guna membuang gas beracun, kemudian melepaskan masker. Setelahnya, mereka berencana untuk meloncat ke gedung sebelah demi mencapai tujuan ke gedung pencakar langit. Di lain tempat, di suatu pinggiran sungai, terdapat dua orang diam-diam berusaha mengambil gambar dengan drone. Ya, mereka ini adalah suruhan pimpinan televisi guna mendapatkan berita yang eksklusif. Bapaknya Yongnam yang menyusul berhenti di pinggiran sungai juga dan tak sengaja bertemu dengan dua orang pria tadi. Ya, sang bapak membujuk pengendali drone tersebut untuk mencari sang anak. Kembali ke Yongnam yang saat ini berusaha melemparkan tali ke atap gedung sebelah. Setelah tali dilempar, Uiju dengan hati-hati merayap di atas tali tersebut. Begitupun dengan Yongnam. Asap yang terus meninggi, mereka tiba di atap gedung. Berbagai cara mereka lakukan agar bantuan datang. Di saat itu, mereka melihat terdapat sekumpulan anak-anak terkurung di suatu gedung. Ketika bantuan helikopter datang mendekati, Yongnam dan Uiju seketika membuat kode panah dengan barang-barang yang ada mengarahkan ke sekumpulan anak-anak. Dan ya, akhirnya helikopter dapat membantu anak-anak tersebut. Ketika sekumpulan anak-anak tadi diamankan, tak lama semua orang dikagetkan dengan suara ledakan yang begitu kerasnya. Yap, hal tersebut membuat gumpalan gas beracun bergerak dengan cepat. Yongnam dan Uiju tak kehabisan akal. Mereka berencana untuk pergi naik ke atas kren suatu gedung yang jauh dari pandangan mereka. Yap, tanpa pikir panjang, mereka berdua menelusuri gedung-gedung tersebut. Ketika berusaha membuat penghubung seperti jembatan untuk menuju ke gedung sebelah, tiba-tiba drone muncul. Hal itu membuat Yongnam dan Uiju melambaikan tangan sembari meminta pertolongan. Sementara di lain tempat, sang ayah dengan kaget bahagia mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Dua orang pengendali drone segera mengabarkan pihak stasiun televisi untuk segera mengabarkan. Ya, berita hari itu diramaikan dengan tayangan eksklusif perjuangan menyelamatkan diri antara Yongnam dan Uiju. Di rumah sakit, sang ponakan yang melihat paman Yongnam berlari di atap gedung segera memberitahu orang-orang di sana. Ya, pihak keluarga dengan penasaran menyaksikannya. Begitupun para YouTuber begitu antusias menayangkan serta memohon bantuan atas aksi Yongnam dan Uiju. Yongnam dan Uiju tanpa lelah terus berlari, pindah dari gedung satu ke gedung lainnya demi mencapai puncak kren. Bahkan mereka lompat bareng menuju suatu gedung. Kemudian memanjat gedung tersebut layaknya memanjat tebing seperti yang biasa mereka lakukan. Berjuang dengan bekerja sama, akhirnya mereka tiba di suatu atap gedung tinggi. 오빠, 저기까지만 가면 돼. Setibanya di atap gedung pencakar langit tersebut, mereka tampak bingung karena puncak kren begitu jauh. Aksi mereka masih terus disorot oleh drone, dan semua orang yang menyaksikan juga ikutan bingung. Tak lama, drone yang menyorot kehabisan baterai dan siaran pun hilang. Hal itu membuat ibu Yongnam tampak lemah tak berdaya. Kini Yongnam dan Uiju yang tak tahu harus bagaimana tampak menangis bersama, seolah kesal akan keadaan. Menangis sembari berpelukan, Yongnam yang kesal dengan keadaan mengatakan bahwa Yongnam ingin membuat Uiju terkesan, tapi malah buntu begini. 한국에서 너한테 멋지게 나타나고 싶은데. Yap, tak lama Uiju melihat sebuah drone datang. Gak cuma satu sob, begitu banyak drone yang datang seolah ingin membantu mereka. Ya, itu adalah inisiatif orang-orang yang berada di kota tersebut. Kemudian Yongnam berinisiatif memanggil salah satu drone, lalu menuliskan bantuan agar drone tersebut membawakan tali menuju gedung yang terdapat kren. Oke, aksi Yongnam kembali ditayangkan, membuat sang ibu dan yang lain sangat antusias melihatnya. Drone yang bersusah payah berusaha menyangkutkan tali akhirnya berhasil. Kini tali telah terhubung. Yap, dengan nekat mereka berteriak lalu meluncur menggunakan pengait gantungan.
Tiba-tiba di tengah jalan mereka terhenti, gengs. Gak kehabisan akal, parahnya lagi Uiju dengan nekat mengambil gunting tali untuk memutuskan tali penghubung tersebut. Dengan begitu, mereka yang bergantung dapat berpatokan pada tali yang terhubung ke gedung tujuan. Namun saat meluncur menggantung itu, seketika tali pengaitnya lepas. Ya, mereka pun tak menggapai gedung tersebut hingga drone menyorot mereka yang terjatuh. Tragedi itu pun dengan sedih orang-orang melihatnya, terlebih sang ayah dan ibu Yongnam. Akhirnya helikopter datang untuk mencari mereka yang jatuh. Tak menemukan jejak apapun, si heli beranjak pergi. Tapi nggak jadi, geng. Mereka melihat terdapat kembang api menyala-nyala di suatu kren. Ya, kode itu adalah kode dari Abang Yongnam dan Uiju. Mereka yang berjuang akhirnya dibantu oleh helikopter. Di rumah sakit, sang kakak mendapat kabar dari suaminya kalau Yongnam dalam keadaan selamat dan akan menemuinya. Di esok paginya, Yongnam dan Uiju dibawa ke tempat pengungsian. Setibanya di sana, Jiho sang ponakan yang dulunya cuek bebek kini menyambut kedatangan Yongnam lalu memeluknya. Dalam keadaan haru bahagia akhirnya bertemu dengan keluarga. Uiju yang seorang diri berusaha menelpon ibunya. Kemudian tak lama Uiju dihampiri oleh Yongnam. Kemudian mengembalikan besi pengait yang saat itu pernah diberikan oleh Uiju. Namun Uiju menolaknya dengan mengatakan lain kali saja. Yap, itu artinya Uiju masih ingin bertemu dengan Abang Yongnam di lain waktu. Sambil senyum malu-malu tapi mau, cerita pun selesai. 집엔 연락했어? 오고 계신데. 다행이다. Scene dibuka dengan diperlihatkannya dua orang pemuda yang tengah latihan tembak. Ini adalah Haejun, seorang detektif yang ramah, penuh ambisi, dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Kalau yang tampan ini bernama Suwan. Ia juga adalah seorang detektif namun sedikit ceroboh dan kurang kompeten. Mereka berdua ada di tim yang sama dan selalu melakukan penyelidikan dengan teliti. By the way guys, saking cintanya Haejun pada pekerjaannya, ia rela hidup LDR dengan sang istri yang tinggal di Lippo. Ia hanya akan pulang di akhir pekan untuk memasak dan memanjakan istrinya itu. Nah, kenalin, wanita cantik bernama Jung-an ini adalah istrinya Haejun. Ia bekerja sebagai ilmuwan di pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Lippo. Saat makan bersama itu, Jung-an selalu bertanya apakah Haejun bersedia pindah ke Lippo saja. Hal ini karena hubungan mereka mulai renggang, ditambah lagi omongan julid para tetangga guys. Mendengar itu ya kan, Haejun hanya bercanda dan mengabaikan permintaan Jung-an. 나 매일 이런 거 먹게. Suatu ketika muncul kasus tewasnya pria lanjut usia bernama Kakek Tarwi yang terjatuh dari puncak gunung guys. Jika dilihat dari jam tangan Kakek Tarwi yang pecah, kemungkinan besar ia terjatuh di hari Senin tepatnya jam 10 pagi. Saking totalitasnya Haejun dalam bekerja, ia malah memilih mendaki di jalur tewasnya Kakek Tarwi tersebut. Hal ini membuat Suwan pasrah dengan tingkah Haejun yang di luar nalar. 세 번 부딪히면서 사람이 왜 이런 데를 올라가야 돼요? 왜 굳이 일로 올라가요? 죽은 사람이 간 길이고. Dari barang bukti di TKP, Haejun mendapati telepon milik Kakek Tarwi yang ternyata masih bisa menyala, di mana ada foto Kakek Tarwi bersama wanita muda yang jadi wallpaper handphonenya. Mereka jadi mengira bahwa wanita ini adalah cucunya. Tak lama kemudian, wanita muda yang ada di wallpaper handphone tersebut datang melihat mayat Kakek Tarwi guys. Yap, tahu nggak kalian siapa? Ternyata wanita ini bukanlah cucu Kakek Tarwi sobat, melainkan istrinya. Ia bernama Sore, seorang imigran dari China yang tak menunjukkan wajah sedih sedikit pun. Hal ini tentu ya kan membuat Haejun menaruh curiga. Ditambah lagi dengan ditemukannya banyak bekas luka di tubuh Sore. Saat Haejun menunjukkan foto jasad Kakek Tarwi, Sore justru tertawa kecil. Hal ini seolah menafsirkan bahwa ia senang atas kepergian suaminya. 웃는 거 봤어?
Berdasarkan dengan luka lebam di sekujur tubuh Sore, dapat disimpulkan bahwa ia adalah korban KDRT. Seperti biasa, saat di akhir pekan, Haejun pulang ke Lipo dan melakukan cocok tanam dengan Jung-an istrinya. Usai bercinta itu, Haejun pun curhat bahwa ia merasa bersalah atas kepergian kakek Tarwi. Hal ini tak lain dan tak bukan karena ia belum bisa memecahkan kasus tersebut. Nah, esok harinya Haejun mendatangi rumah sakit tempat Sore bekerja sebagai perawat. Di sana ia mengetahui bahwa setiap hari Senin Sore akan pergi ke rumah Nek Mijah untuk merawatnya. Petugas rumah sakit juga mengatakan bahwa di hari kakek Tarwi jatuh dari tebing, Sore memang terkonfirmasi berada di rumah Nek Mijah. Dengan demikian, Sore tak bisa dilabelkan sebagai tersangka. Meski begitu, Haejun tetap menaruh curiga pada Sore dan mulai mengintainya yang sedang bekerja merawat Nek Mijah kala itu. Saat mengintai itu guys, Haejun justru berfantasi melihat kelembutan Sore yang merawat Nek Mijah. Di sini kita bisa melihat bahwa Haejun mulai tertarik dengan Sore. Tak berapa lama kemudian, Haejun mendapatkan info bahwa telah ditemukan sebuah DNA misterius di bawah kuku kakek Tarwi. Haejun pun menelpon dan meminta Sore datang ke kantor polisi untuk diperiksa kecocokan DNA-nya. Awalnya Sore menolak karena ia harus bekerja merawat Nek Mijah. Namun Haejun berpikir panjang dan akhirnya menyuruh Suwan yang menggantikan Sore merawat Nek Mijah. Karena itu, kini Sore pun bisa bergegas ke kantor polisi. 못 오시는 줄 알았는데 고맙습니다. Setelah diperiksa, ternyata memang benar DNA Sore lah yang ada di kuku suaminya guys. Di sana Sore mengungkap bahwa suaminya adalah orang yang kasar dan selalu memukulinya. Sebenarnya kakek Tarwi telah memaksa Sore ikut dengannya mendaki gunung kala itu. Namun Sore menolak karena ia takut ketinggian. Karena hal itulah kakek Tarwi jadi marah dan memukul serta mencakar tubuh Sore. Dengan demikian wajar saja jika DNA Sore ditemukan di kuku kakek Tarwi. 날 말리다가 이렇게 Haejun kemudian memberi waktu untuk Sore istirahat sejenak sebelum ia kembali diinterogasi. Di luar nalar guys, ternyata Sore memanfaatkan waktu istirahatnya itu dengan memakai parfum di beberapa titik tubuhnya. Sore ingin memikat Haejun kala itu. Benar saja guys, Haejun benar-benar gagal fokus kala mencium aroma harum di tangan Sore. Haejun lalu melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Sore tentang asal-usulnya. Mengapa semua orang Cina yang tertangkap langsung dideportasi, sementara Sore tidak? Sore lalu menjelaskan bahwa memang benar ia adalah seorang yang berkewarganegaraan Cina. Namun kakeknya adalah orang Korea asli yang bahkan termasuk sebagai veteran perang Korea di zaman kemerdekaan. Demi menghargai perjuangan si kakek, akhirnya Sore bebas dan tak dideportasi. Beberapa menit kemudian, Haejun mendapat panggilan darurat untuk kasus kejahatan lain. Karena hal itu, untuk sementara Sore pun dibebaskan. Kini kita diperlihatkan dengan tingkah Suwan yang siaga menangkap penjahat. Meski telah berbekal senjata, Suwan yang tak kompeten ini justru membuat tersangka kabur guys. Alhasil, Haejun lah yang bergegas mengejarnya. Aksi penangkapan yang keren itu tak sengaja dilihat oleh Sore dan membuatnya jadi tertarik dengan Haejun. Usai interogasi sang tersangka, Haejun pun marah pada Suwan yang tak becus. Hal ini langsung dibantah Suwan dengan mengutarakan kekesalannya pada Haejun. Ia kesal karena Haejun terlalu lembek dengan Sore. Yap guys, di sini Suwan mulai curiga dengan Haejun yang mungkin saja telah menaruh hati pada Sore. Oke, kita lanjut ya. Suatu malam, Haejun pun mengintai Sore. Sayangnya tak ada apapun yang bisa dicurigai Haejun malam itu. Ia kembali mengintai Sore esok harinya dan masih saja tak menemukan gerak-gerik Sore yang mencurigakan. Tak lama kemudian, Haejun pun mendapat info tentang kasus kematian ibu Sore. Dalam catatan itu, ternyata Sore adalah salah satu terduga yang menjadi dalang kepergian sang ibu. Haejun pun mengirimkan berkas itu kepada Sore guna untuk memvalidasi. Di luar nalar guys, ternyata Sore menyuruh Haejun datang ke rumahnya dan melakukan interogasi di sana.
Sesampainya di rumah Sore pun mengaku bahwa memang dialah yang menghabisi ibunya sendiri. Sebab sang ibu mengalami sakit parah dan tak kunjung sembuh. Ia putus asa dan meminta Sore menghabisi dirinya. Atas permintaan itu, Sore pun menyuntikkan 4 kapsul fentanyl sehingga sang ibu bisa pergi dengan cepat. By the way guys, tak hanya sang ibu yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di sini Sore juga mengungkapkan bahwa suaminya sempat memberikan surat pamit mengakhiri hidupnya. Sore menyimpan surat itu selama ini karena merasa malu punya nasib buruk, di mana semua orang yang dicintainya selalu mengakhiri hidupnya. Ternyata selama ini kakek Tarwi selalu mendapat pesan ancaman karena menikah dengan Sore yang berkebangsaan Cina. Karena selalu diancam itulah kakek Tarwi jadi lelah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya guys. Berkat surat pamit mengakhiri hidup dari kakek Tarwi inilah kini Sore dinyatakan bebas dan kasus kematian kakek Tarwi pun ditutup. Nah, by the way guys, karena kasus kakek Tarwi selesai begitu saja, Suwon jadi tak puas. Ia merasa bahwa Sore lah dalang dari kejadian ini. Sambil mabuk, Suwon mengoceh dan melampiaskan kekecewaannya pada Haejun. Tak sampai di situ saja. Dalam keadaan mabuk itu, ternyata Suwon nekat ke rumah Sore dan mengacau di sana guys. Hal ini membuat Haejun jadi malu dan membereskan kekacauan yang dibuat Suwon itu. Usai beberes, Sore pun bertanya apakah Haejun senang dengan status Sore yang bebas dari terduga. Haejun lalu mengatakan bahwa ia ikut senang karena ini berarti ia bebas mendekati Sore. Yap guys, kini Haejun dan Sore semakin dekat dan bebas berhubungan. Tak hanya itu, mereka bahkan tinggal dan jalan bersama. Percikan cinta terasa di antara mereka meski tak pernah terucap. Lewat metode nafas Sore, Haejun kini bisa tertidur. Padahal selama ini Haejun menderita insomnia dan tak bisa tidur dengan nyenyak. By the way guys, di apartemen rumah Haejun terdapat banyak foto hasil intaian Haejun. Melihat itu, Sore jadi paham bahwa Haejun mungkin saja susah tidur karena foto itu. Alhasil, Sore nekat melepaskan dan membakar semua foto menjijikkan itu guys. Saat momen PDKT itu, mereka semakin terbuka dan menjelaskan ketakutan mereka masing-masing. Diketahui, Sore takut akan ketinggian, sementara Haejun takut dengan bau darah. Saking dekatnya dua bucin yang dimabuk kisah cinta ini, Jung An jadi curiga saat mencium bau udut di baju Haejun guys. Haejun pun mengatakan bahwa ia telah nyebat lagi. Hal ini tentu saja membuat panik sang istri karena Haejun kembali ke kebiasaan lamanya. Pasalnya, Haejun ini ternyata telah lama berhenti nyebat guys. Yap, tentu saja bau udut di baju Haejun adalah bau udut hasil sebatan Sore ya kan. Suatu hari Haejun menggantikan Sore untuk merawat Nek Mijah. Di sini Haejun jadi curiga karena Sore dan Nek Mijah memiliki HP yang sama. Haejun juga tak sengaja melihat aplikasi pelacak langkah di HP Nek Mijah. Di hari Senin, tepatnya kakek Tarwi meninggoy, ternyata langkah di HP Nek Mijah terdeteksi sebanyak 138 langkah. Hal ini tentu saja tak mungkin karena Nek Mijah adalah wanita tua yang lumpuh. Haejun jadi menaruh kecurigaannya lagi pada Sore. Demi membuktikan kecurigaan itu, Haejun rela mendaki gunung lewat jalur mudah. Ia mengaktifkan aplikasi langkah dari rumah Nek Mijah menuju puncak bukit. Setelah sampai di bukit, ternyata jumlah langkah Haejun sama dengan yang ada di HP Nek Mijah. Hal ini berarti benar bahwa Sore lah pelaku sebenarnya. Nah, malam harinya Haejun menanyakan semua kebenaran yang sesungguhnya pada Sore. Sore pun akhirnya mengakui bahwa memang dialah orang yang menolak kakek Tarwi guys. Pagi hari di hari Senin, Sore sengaja ke rumah Nek Mijah agar terekam CCTV. Saat sudah di rumah Nek Mijah, dengan hati-hati Sore menukar HP-nya dan keluar lewat jendela. Rute ini tentu saja tak terekam CCTV, sehingga orang pasti mengira bahwa Sore masih di rumah Nek Mijah. Usai keluar dari rumah Nek Mijah, Sore pun memberanikan diri melawan rasa takutnya naik ke puncak bukit. Nah, sesampainya di bukit tanpa ragu-ragu, Sore pun menolak kakek Tarwi. Motif Sore melenyapkan kakek Tarwi adalah karena suaminya itu selalu kasar dan mengancam akan memulangkannya ke Cina.
Mendengar itu, Hejun pun jadi kesal karena ia merasa diperalat. Ia mengira bahwa Sore sengaja mendekatinya agar Hejun buyar dalam penyelidikan. Sore mengatakan bahwa semua hal di dalam kisah cinta mereka tak ada hubungannya dengan sabotase. Namun, Hejun sudah tak percaya lagi dengan semua omongan Sore. Karena masih ada setitik cinta di hati Hejun, Hejun pun menyuruh Sore melemparkan HP Nek Mijah ke laut. Dengan lenyapnya HP Nek Mijah, maka Sore bisa terbebas dari jerat hukum. Yap guys, Hejun membiarkan Sore bebas meski berlawanan dengan naluri detektifnya. Hejun pun pergi meninggalkan Sore. 할머니 폰 바꿔드렸어요. 같은 게 좋으로. Beberapa waktu telah berlalu. Kini Hejun telah pindah ke Lippo dan menetap dengan istrinya. Insomnia yang awalnya sembuh berkat Sore pun kembali kambuh. Meski begitu, Pak Sutri ini berusaha membangun rumah tangga yang ceria, sementara Sore harus depresi. Yap, ternyata Sore telah menikah lagi dengan pemuda bernama Anto guys. Diketahui Anto berprofesi sebagai investor saham sekaligus penipu. Salah satu korban suami Sore adalah Udin, seorang imigran Cina yang memukuli Sore karena tak menemukan Anto. Karena Anto adalah penipu dan diburu para korban, Anto dan Sore pun pindah ke Lippo. Nah, di Lippo itu tak sengaja Sore dan Hejun berpapasan di pasar. Mereka bertemu bersama pasangannya masing-masing. Dalam pertemuan itu, baik Sore maupun Hejun justru terlihat canggung. Sementara Jung-an dan Anto malah saling bertukar nomor HP. Alasannya adalah untuk bisnis. Malam harinya, Anto terus menghubungi Jung-an, namun diabaikan begitu saja oleh Jung-an. Hal yang mengejutkan adalah keesokan harinya, Anto justru ditemukan tak bernyawa di pinggir kolam. Posisi tubuh Anto sangat bersih dari sirup marjan guys, dan duduk cantik di pinggir kolam. Ada sekitar 13 bekas tusukan di tubuhnya. By the way, Hejun lah detektif yang bertugas dalam kasus ini. Tanpa basa-basi ya kan, ia pun langsung mencurigai Sore. Saat bertemu Sore di pinggir pantai, Hejun mengatakan bahwa kali ini ia tak akan membantu Sore bebas lagi. Interogasi pun lanjut di kantor polisi. Sore mengatakan bahwa Anto memiliki banyak musuh karena tindak penipuannya. Yap guys, bisa saja sebab meninggoynya Anto adalah karena aksi balas dendam para korban. Hejun lalu melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tetangga rumah Anto dan Sore. Di sana mereka mendapatkan foto Sore yang sedang berdiri di pinggir pantai beberapa saat setelah perkiraan meninggoynya Anto. Dari foto itu terlihat Sore tengah menunjuk ke arah tengah laut dengan gaun biru yang dikenakannya. 사람 많구만. 뭐 하고 있는 걸까요? Malam harinya, Hejun pergi ke rumah Sore untuk mencari gaun biru itu. Setelah digeledah, ternyata Hejun menemukan sisa perca gaun biru di tong pembakaran. Karena terpojok, Sore pun menceritakan kronologinya pada Hejun. Jadi guys, saat Anto meninggoy, Sore lah yang menemukannya pertama kali. Ia melihat limpahan sirup marjan di kolam renang itu. Karena tahu bahwa Hejun yang akan menyelidiki kasus ini, dan karena ia ingat bahwa Hejun takut dengan bau darah, Sore pun menguras air di kolam tersebut bahkan mengepel lantai. Ia jugalah yang membuat posisi duduk Anto jadi estetik agar Hejun tak jijik melihatnya. Usai melakukan hal tersebut, Sore pun membakar bajunya agar tak dicurigai oleh Hejun. Sore pun akhirnya dilepaskan. Namun Hejun masih merasa belum memecahkan kasus itu. Ia meminta polisi untuk melacak nomor HP Anto yang ternyata ada di dalam laut. Hejun pun jadi teringat dengan foto Sore di pinggir pantai. Yap guys, itu bukanlah foto nunjuk laut, melainkan foto melempar barang ke laut. Hejun lalu meminta tim SAR untuk menemukan HP itu di dalam laut. Hejun lalu menjumpai Sore di Gunung Homi. Sebelum berhasil menanyai Sore tentang ponsel, Sore malah meminta Hejun untuk membantunya membuang abu jasad ibu dan kakek Sore di tepi Gunung Homi. Di sini kita lihat bahwa Hejun mau membantu Sore. Setelah itu Sore langsung memeluknya dan memberikannya sebuah ponsel. Namun itu bukanlah ponsel Anto, melainkan ponsel Nek Mijah yang jadi bukti meninggoynya kakek Tarwi lalu. Hal ini membuat Hejun kaget karena sebelumnya ia sudah menyuruh Sore membuang HP itu ke laut. Sore mengatakan bahwa Hejun harus memulai kembali penyelidikannya melalui HP Nek Mijah. Ia juga sangat ingin membantu Hejun memecahkan kasus itu agar harga diri Hejun sebagai detektif tak ternodai lagi.
Dengan kata lain, Sore rela identitasnya sebagai tersangka meninggoynya kakek Tarwi terungkap. Sore pun menghadiahi Haejun kecupan malam itu guys. Mwah. Saat pulang ke rumah, ternyata Jung-an telah mengemas barang-barangnya dan hendak pergi. Ia tampak akan pergi dengan seorang pria yang kita ketahui sebagai rekan kerjanya. Hal ini karena Jung-an sudah curiga dengan Haejun yang bermain api di belakangnya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata Jung-an juga selingkuh dengan rekan kerjanya guys. Yap, malam itu jadi akhir dari kisah mereka. Esok harinya, Haejun merenungi kepergian istrinya itu. Ia memejamkan mata, namun justru teringat pada momen pemindahan Sore ke sel penjara wanita. Di mana di dalam mobil polisi itu, Sore menanyakan bagaimana kondisi insomnia Haejun. Di sana terlihat bahwa sebenarnya mereka masih saling mencintai, namun tak bisa berbuat apa-apa. Haejun lalu terbangun dari lamunannya saat ada rekan kerja yang datang. Yap guys, HP Anto yang dibuang ke laut telah ditemukan. Di dalam HP itu terungkap bahwa sebenarnya Anto mencoba menghubungi Jung-an untuk menipunya. Karena Jung-an tak pernah mengangkat teleponnya, akhirnya ia mengancam Sore. Jika Sore tak mau sebuah rekaman tersebar, Sore harus menyelesaikan semua hutang piutang Anto. By the way guys, rekaman yang dimaksud adalah rekaman tanda cinta Haejun pada Sore. Ternyata Anto tahu bahwa Haejun dan Sore pernah bermadu kasih. Jika rekaman itu tersebar, maka reputasi Haejun sebagai detektif akan hancur. Demi menyelamatkan Haejun, Sore pun memutar otak untuk melenyapkan Anto. Ia teringat dengan Udin yang merupakan salah satu korban Anto. Di sini kita ketahui bahwa Udin berniat melenyapkan Anto saat ibunya telah meninggoy. Karena itulah Sore nekat ke rumah sakit tempat ibu Udin dirawat. Ia menyuntikkan 4 botol fentanyl agar ibu Udin meninggoy dengan tenang. Karena sang ibu telah meninggoy ya kan, Udin yang kalut pun jadi tega menghabisi Anto dengan brutalnya. Yap, dengan demikian Sore berhasil melenyapkan Anto tanpa tangannya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Haejun pun bergegas mencari keberadaan Sore yang menghilang. Ia tersambung ke telepon Sore, namun tak tahu di mana keberadaannya. Melalui telepon itu, Haejun bertanya mengapa Sore berbuat sejauh ini demi menolongnya. Ia juga bertanya tentang rekaman cinta itu. Padahal Haejun merasa ia tak pernah mengucapkan kata cinta. Di sini Sore hanya berpesan agar Haejun membuang ponsel Anto ke laut agar tidak ada yang tahu tentang rekaman suara itu. Ingat kata kuncinya ya guys, buang HP ke laut. Usai mengatakan hal demikian, sambungan telepon Sore pun diputus. Haejun yang sempat mendengar suara ombak pun jadi mencari Sore ke seluruh pantai di Lippo. Tak berapa lama kemudian, akhirnya Haejun berhasil menemukan mobil Sore. Ia kemudian menyusuri pantai itu untuk menemukannya. Di sisi lain, ternyata Sore telah menggali kuburannya sendiri guys. Ia duduk dengan santuy sambil menunggu ombak menyapu pasir ke lubangnya. Yap guys, Sore memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, air pasang diiringi ombak benar-benar menyapu pasir dan menutup lubang itu. Haejun terus mencari Sore namun tak menemukannya. Saat akhirnya Haejun sampai di lokasi terakhir Sore, lubang kuburan Sore telah rata dengan pasir. Kini riwayat hidup Sore benar-benar sudah tamat. Dengan putus asa, Haejun pun mencoba mendengarkan rekaman di HP Anto. Di sana Haejun berkata, buanglah HP Nek Mijah ke laut. Yap guys, ternyata Haejun memang tak pernah mengucapkan kata cinta. Namun kata-kata buang HP ke laut adalah bukti cintanya pada Sore. Bukti bahwa ia rela melukai harga dirinya sebagai detektif demi melindungi Sore sang pujaan hatinya. Haejun pun hanya dapat menangis meratapi kepergian Sore. Oke guys, dengan begitu film ini pun tamat. Film ini dimulai dengan menampilkan kepadatan sebuah stasiun. Seorang laki-laki bernama Noh Duk-hun yang bekerja sebagai pegawai kantoran berhasil memasuki kereta tepat waktu. Di sana ia bertemu seorang wanita bernama Juina, wanita cantik yang menjalani hidupnya sesuka hati, tidak suka dibatasi apalagi membatasi. Dan anehnya Duk-hun tetap menyukai mantan pegawai magang di kantornya ini. Musim semi 2002, setelah pertemuan di kereta, mereka janjian ketemuan di sebuah kafe. Dulu Juina bekerja sebagai freelance programmer di kantor Duk-hun dan membuatnya menjadi primadona di sana.
Setiap pagi kedatangan Inah selalu ditunggu para pegawai. Duk-hun diam-diam juga menyimpan perasaan kepada Inah. Namun waktu yang tidak pernah tepat membuatnya selalu gagal untuk mengutarakan perasaannya. Selama di kafe, Duk-hun kelihatan kikuk. Duk-hun mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu Inah sekali lagi. Kemudian Inah membalas bahwa ia bisa saja menelponnya. Duk-hun hanya tersenyum dan membatin bahwa sebenarnya ia menelpon, tapi Inah yang tidak mengangkat teleponnya. Agar suasana tak terlalu canggung, Duk-hun memuji kalau nama Ju Inah memiliki arti yang mulia. Tapi Inah mengatakan kalau sebelumnya Duk-hun pernah mengatakan hal yang sama persis kepadanya. Adegan kembali ke masa lalu saat Duk-hun mengenal Inah. Dari awal pertemuan, saat dinner kantor, Duk-hun sudah menyukai Inah. Tapi saingan Duk-hun adalah seluruh laki-laki yang berada di kantornya, baik yang masih lajang maupun yang sudah tuwir. Duk-hun selalu mencoba mengungkapkan perasaannya, namun momennya selalu tidak tepat karena kedatangan pegawai lain. Kembali ke masa sekarang, Duk-hun terbatuk saat melihat salah satu anggota tubuh Inah. Sebab selama di kantor, beredar gosip kalau ia tidak pernah memakai bra. Namun Duk-hun segera menghapus piktor alias pikiran kotor di kepalanya. Inah bercerita bahwa pagi ini dia sangat sedih karena klub bola kesayangannya Barcelona kalah. Mendengar hal ini, Duk-hun tak menyangka bahwa gadis cantik seperti Inah adalah penyuka sepak bola. Kemudian Duk-hun menanggapi bahwa ia pagi ini justru merasa senang. Dari perkataan Duk-hun, Inah langsung bisa tahu kalau Duk-hun ternyata adalah penggemar Real Madrid, rival sejati Barcelona. Pembicaraan berlanjut di sebuah kedai makan. Inah selalu bercerita tentang Barcelona dan bagaimana para pemainnya. Saat Inah sibuk mengeluh tentang pemain di Barcelona, Duk-hun justru salah fokus melihat wajah cantik Inah. Pembicaraan mereka harus berhenti karena pemilik warung mengatakan bahwa warung akan segera tutup dan mereka harus segera membayar bilnya. Saat hendak pergi, Inah menahan Duk-hun dan bertanya apakah dia mau minum kopi di rumahnya. Tentu saja tawaran ini tak disia-siakan oleh Duk-hun. Sesampainya di rumah Inah, mereka mulai ngobrol santai. Sambil meminum kopi di tangannya, Duk-hun bertanya apakah Inah hobi membaca buku. Inah pun menjawab tidak, sebab dia mengoleksi banyak buku tua karena suka mencium baunya yang khas. Setelah kehabisan bahan obrolan, terlihat mereka berdua mulai canggung. Dengan ragu-ragu, Duk-hun memberanikan diri untuk mendekat dan gol terjadilah. 다 그렇잖아요. 남들한테 별거 아닌데 자기한테. Mulai malam itu, mereka resmi menjalin hubungan spesial. Berselang 15 jam kemudian, Duk-hun kembali ke rumah Inah dan melakukan kegiatan yang sama. Sejak hari itu, mereka selalu bertemu. Di bawah pohon sakura yang sedang mekar, Duk-hun berkata, "Aku mencintaimu, Dek." Kemudian Inah membalas, "Aku juga, Mas. So sweet kalian." Namun saat Duk-hun berkata bahwa Inah miliknya, Inah tidak setuju sebab ia tidak ingin dibatasi atau membatasi. Inah tidak menjamin bahwa hanya Duk-hun yang akan ia cintai di masa mendatang. Duk-hun kesal sebab ia beranggapan bahwa Inah sudah memikirkan perpisahan dengannya. Tapi Inah menggeleng bahwa ia sangat mencintai Duk-hun. Pernyataan Inah ini membuat Duk-hun semakin kesal seolah Inah akan selingkuh. 사랑하고 싶은 사람들을 사랑하면서 살고 싶다는 거야. Perkataan Inah ini menjadi beban pikiran bagi Duk-hun selama di kantor. Akhirnya ia mengajak Inah ketemuan di sebuah kafe. Di sana Duk-hun berkata bahwa ia menghubungi Inah namun ponselnya mati. Tanpa dosa, Inah bertanya berapa kali ia menelpon. Hal ini membuatnya kembali kesal dan berjanji bahwa dia tidak akan menghubungi Inah lagi. Nyatanya justru Duk-hun yang melanggar janjinya sendiri. Di rumahnya, Duk-hun terus mencoba menelpon Inah, tapi panggilannya tak kunjung dijawab. Kegalauannya ini membuat Duk-hun menunggu di depan rumah Inah sampai larut malam. 기다림의 고통도 오직 나만의 것. Saat Inah kembali ke rumah dari acara minum-minumnya, Duk-hun langsung menerobos masuk ke rumah Inah. Duk-hun kelihatan marah karena Inah tidak pernah menjawab teleponnya. Namun dengan santai Inah menjawab bahwa dia melakukan caller ID karena sangat lelah mengangkat semua telepon yang masuk. Duk-hun kemudian penasaran apakah Inah pergi minum-minum dengan teman pria dan wanitanya seperti yang ia ceritakan selama ini. Inah akhirnya jujur bahwa dia hanya pergi minum berdua dengan teman laki-lakinya dan mereka tidur bersama. Emosi Duk-hun tak bisa dibendung lagi. Akhirnya dia berkata ingin menyudahi hubungan dengan Inah.
Setelah putus dengan Inah, keadaan Dukhun justru makin menyedihkan. Ia pergi menghibur diri dengan teman-temannya sampai mabuk dan menangis di tengah jalan karena menyesali keputusannya berpisah dengan Inah. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kafe. Setelah diberi nasihat oleh temannya, Dukhun memberanikan diri menelpon Inah dan mengajaknya untuk bertemu. Di sana Dukhun berterus terang bahwa ia masih mencintai Inah dan ingin bersama kembali. Awalnya Inah menolak karena merasa mereka berdua sangat berbeda. Namun akhirnya Inah kembali menerima Dukhun dengan persyaratan seperti peraturan sepak bola. 1 kartu kuning lagi maka Dukhun akan keluar. Di kediaman Inah, kaki Dukhun sedang diolesi obat luka. Inah heran sebab Dukhun jatuh dan berbaring di jalanan. Dukhun kaget saat mengetahui bahwa Inah ada di sana saat kejadian itu. Inah menjelaskan bahwa dia sangat merindukan Dukhun dan ingin bertemu dengannya. Namun ia justru mendapati Dukhun yang sedang menangis di jalanan dan hal ini membuatnya semakin sedih. Mendengar penuturan Inah, Dukhun terharu sampai menangis. Mereka berpelukan dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Namun ketika Dukhun mengajak Inah untuk menikah, tawarannya langsung ditolak. Dukhun tidak menyerah. Di berbagai kesempatan ia selalu membujuk Inah untuk menikah dengannya. Jelas gadis ini tegas menolak. Ia bahkan mengatakan bahwa ia hobi keluar sampai larut malam. Tapi Dukhun tidak mengapa asal Inah mau menikah dengannya. Akhirnya hati Inah luluh saat sedang menyaksikan pertandingan bersama. Saat euforia kemenangan timnas Korea, Dukhun langsung mengeluarkan cincin dan melamarnya. Di sana Inah terharu melihat kegigihan Dukhun, kemudian ia menerima lamaran tersebut. Awalnya kehidupan pernikahan mereka terasa sangat indah bagi Dukhun. Ia melewati musim panasnya dengan bahagia bersama istrinya Ju In-ah. Meski saling mencintai, sifat buruk Inah tak kunjung berubah. Ia masih suka minum sampai dini hari dan Dukhun seperti sudah menyerah menasihatinya. Keadaan jadi lebih buruk saat Inah izin ingin bekerja di Gyeongju selama 1 tahun. Meskipun sudah merayu dengan segala cara, Dukhun jelas tidak setuju. Inah tidak menyerah dengan berjanji akan pulang di akhir pekan dan menghabiskan waktu seharian bersama Dukhun. Akhirnya pria ini luluh. Kepulangan Inah di akhir pekan benar-benar dinanti Dukhun. Ia selalu pulang tepat waktu dan mengarang alasan apapun agar tidak pergi keluar bersama rekan kantornya. Dukhun sungguh memanfaatkan waktu akhir pekannya bersama Inah. Sampai di suatu malam, Inah berkata bahwa dia memiliki orang lain dan ingin menikahinya. Pria selingkuhannya ini bernama Han Jae-gyung. Teman yang sudah lama ia kenal bahkan datang ke pernikahan mereka. Dukhun sangat frustasi mendengar permintaan gila istrinya ini. Dukhun semakin murka saat mendengar bahwa Inah lah yang ingin menikahi Jae-gyung. Sebab ia merasa mereka memiliki banyak kesamaan seperti anak kembar. Inah dengan santainya mengatakan bahwa ia beruntung mengenal Jae-gyung dan dapat melihat masa depannya melalui laki-laki tersebut. Dukhun akhirnya menyuruh Inah untuk memilih antara dirinya atau Jae-gyung. Namun Inah hanya diam. Dukhun yang frustasi berhenti mendadak di tengah jalan dan Inah memilih pergi tanpa dikejar Dukhun. Tak berselang lama, terlihat Dukhun mulai menulis surat pengajuan cerai antara dirinya dan Inah. Tanpa diduga saat itu kakaknya datang bertamu dan membuat kerusuhan di rumah. Akibat pertengkaran dirinya dan suaminya sampai ibu Dukhun datang dan turun tangan. Saat mengantar kepulangan ibunya, Dukhun akhirnya memutuskan mengejar Inah ke Gyeongju. Ia menunggu sampai larut malam di tangga apartemen dan melihat Inah pulang bersama seorang. Dukhun mengintip dan melihat Inah menawarkan pria tersebut masuk dan minum kopi. Paham akan kode ini, Dukhun langsung menerobos masuk dan memukuli Jae-gyung. Inah yang mencoba memisahkan ikut jadi pelampiasan Dukhun. Ia sempat mencekik Inah sebelum akhirnya tersadar. Di depan mereka, Dukhun merobek surat permohonan cerai yang ia bawa dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Inah. Dukhun keluar dari apartemen Inah dengan rasa hancur. Inah yang merasa menyesal mencoba mengikutinya dari belakang. Meskipun menyadari keberadaan Inah, Dukhun tak peduli. Ia mengikuti Dukhun sampai ke rumah mereka di Seoul. Setelah Dukhun tertidur, Inah ikut naik ke atas ranjang dan membelai wajah Dukhun sambil menangis. Inah merasa sangat bersalah kepada Dukhun. Esok paginya Inah menyusul Dukhun ke lapangan bola. Inah langsung menagih hutang 1 permintaan saat mereka taruhan pertandingan bola antara Barcelona dan Real Madrid beberapa waktu yang lalu. Inah meminta agar Dukhun tak pernah meninggalkannya. Kemudian dengan bodohnya Dukhun mengabulkan permintaan Inah tersebut.
Mulai hari itu, Dukhun resmi dipoliandri. Setiap akhir pekan, Inah kembali ke rumah Dukhun dan bersikap seolah semuanya biasa saja. Namun Dukhun mencoba bersikap dingin kepada Inah. Sampai pada suatu malam, Dukhun pulang dalam keadaan mabuk setelah berdebat dengan temannya tentang diselingkuhi atau menyelingkuhi. Dukhun mencoba menyerang Inah, namun pria ini kembali tersadar saat Real Madrid mencetak gol. Keesokan paginya, ketika Inah sedang sibuk di dapur, Dukhun meminta Inah agar berhubungan dengan Jae-gyung pada hari Rabu saja. Ia sampai menanyakan manakah yang lebih baik antara dirinya atau Jae-gyung. Namun Inah tak bisa memilih karena mereka berdua memiliki kekuatan masing-masing dengan strategi yang berbeda. Dukhun juga tak bisa memberitahu keburukan Inah pada keluarganya karena Inah sangat pandai mengambil hati. Dukhun sampai menjulukinya rubah karena kelicikannya. Meskipun berat hati, Dukhun tetap mengantar Inah ke rumah Jae-gyung di Gyeongju. Saat Inah pergi bersama Jae-gyung, ia menyewa seseorang untuk menyadap pin rumah mereka dan masuk ke dalamnya. Di sana, Dukhun menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki banyak kesamaan. Dukhun yang kecewa kembali minum-minum di klub bersama temannya. Saat sedang membahas masalah asmara, seorang gadis muda datang menghampiri Dukhun. Ia adalah Soyoung, gadis yang ia kenal melalui aplikasi dating online. Sejak hari itu, Dukhun mulai membalas dendam pada Inah dengan berkencan dengan Soyoung. Selepas malam panjangnya dengan Soyoung, Dukhun kembali ke rumah dan kaget melihat Inah sudah berada di sana. Di depan sebuah kue, ia menyuruh Dukhun meniup lilin dan memberitahu bahwa hari ini adalah hari istimewa karena Inah dinyatakan positif hamil. Dukhun sangat bahagia, namun ia bertanya kenapa jumlah lilin di kue ada 4. Inah menjawab dengan enteng bahwa mereka berempat akan segera berkumpul, yaitu Inah, Dukhun, Jae-gyung, dan anak mereka. Dukhun mulai penasaran siapa bapak dari anak itu. Namun pertanyaan Dukhun justru membuat Inah kesal dan enggan menjawabnya. Singkat cerita, saat Dukhun pulang bekerja, Inah memegang HP-nya yang tertinggal dan bertanya siapa itu Soyoung. Dukhun tak bisa menjawab, tapi Inah mengatakan kalau dia tidak marah jika memang Soyoung adalah selingkuhannya. Keesokan harinya, demi menghindari pertengkaran dengan Inah, Dukhun memutuskan hubungan dengan Soyoung. Mulai hari itu, Dukhun lebih perhatian kepada Inah dan tak sabar menunggu kedatangan anaknya. Saat anaknya lahir dan ingin mengunjunginya di rumah sakit, namun malangnya Dukhun harus berpura-pura menjadi sepupu Inah karena ternyata keluarga Jae-gyung telah lebih dulu tiba. Keluar dari rumah sakit, Inah tinggal di rumah Dukhun sebab di rumah Jae-gyung mereka memelihara kucing. Inah memberi nama anaknya Noh Ji-won yang berasal dari nama Zinedine Zidane, nama pemain favorit Dukhun. Namun tak berselang lama, Inah marah saat melihat Dukhun memegang selotip untuk mencari rambut Ji-won yang mungkin jatuh ke lantai demi tes DNA. Inah sangat kecewa dan ingin pergi dari rumah sebab Dukhun tak akan mencintai Ji-won jika ia bukan anaknya. Saat hendak keluar, Inah tergelincir dan Dukhun langsung menahan tubuh Inah dengan tubuhnya hingga membuat kakinya patah dan berakhir di rumah sakit. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Dukhun mendesak ingin pulang karena tak terima putrinya dirawat oleh Jae-gyung. Ia merasa lebih baik dalam hal ini. Kenyataannya, dengan kaki yang masih pincang, ia sangat kewalahan merawat Ji-won yang terus menangis sampai ia menyadari bahwa badan Ji-won sangat panas. Jae-gyung yang menerima panggilan dari Dukhun langsung panik dan bergegas membawa Ji-won ke rumah sakit. Untungnya, Ji-won hanya mengalami demam biasa, bukan epilepsi seperti yang dikatakan Dukhun. Keesokan harinya, Dukhun kembali ke kantor. Di sana semua pegawai terlihat bertingkah aneh saat melihat dirinya. Malamnya, ia mengundang salah satu pegawai untuk minum bersamanya. Anggap saja namanya Joko. Saat Dukhun mengundang Joko untuk datang ke ulang tahun pertama Ji-won tanggal 30 nanti, Joko justru terlihat sedih dan menguatkannya. Joko juga beranggapan bahwa perceraian bukanlah masalah besar. Dukhun semakin tidak mengerti, akhirnya Joko menunjukkan sesuatu dan membuat Dukhun termenung selama perjalanan pulang. Di tangannya terdapat sebuah artikel yang menceritakan keharmonisan rumah tangga Inah dengan Jae-gyung. Sesampainya di rumah, Dukhun mendapati Inah sedang menidurkan Ji-won. Dengan sedih, Dukhun menggendong Ji-won dan mengusap kepalanya. Malam sebelum hari perayaan ulang tahun Ji-won, Dukhun kembali melihat kertas hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Ji-won benar darah dagingnya. Namun Dukhun segera menyembunyikan hasil tes tersebut saat Inah datang ke ruang kerjanya.
menunjukkan hanbok yang akan dipakai Jiwon esok hari. Selama pesta ulang tahun Jiwon, Dokhoon lebih banyak melamun melihat putrinya. Mirisnya, setelah selesai pesta, Dokhoon harus buru-buru mengantar Inah dan Jiwon kepada Jaekyung, karena keluarga Jaekyung juga akan merayakan pesta ulang tahun Jiwon. Tak disangka, setelah kepergian Inah dan Jaekyung, Dokhoon ikut menyusul ke tempat acara. Jiwon yang melihat Dokhoon langsung memanggilnya apa. Dokhoon membenarkan panggilan putrinya dan menyerahkan hasil tes DNA Jiwon pada Inah. Dokhoon juga mengumumkan pada tamu yang hadir bahwa Jiwon adalah anaknya dan Inah adalah istrinya. Tak kuat menanggung malu, Inah langsung pergi membawa Jiwon keluar tempat acara. 4,5 bulan setelah kejadian tersebut terjadi, Dokhoon masih belum menemukan Inah. Ia seperti kehilangan tujuan hidup. Selama itu pula, Dokhoon mendapat fakta dari Jaekyung bahwa yang menulis artikel itu adalah sepupu Jaekyung dan Inah sama sekali tak bersalah. Suatu malam, Jaekyung menelponnya. Ia datang ke rumah Dokhoon dan ternyata mereka sama-sama kesepian. Mereka kemudian makan di sebuah warung kaki lima. Di sana, Jaekyung memberitahu bahwa dari awal dia sudah tahu bahwa Jiwon bukanlah anaknya. Sebab selama mereka berhubungan, mereka selalu menggunakan pengendali kehamilan. 2 bulan kemudian, Dokhoon mendapat surat dari Inah. Selama ini istrinya tinggal di Spanyol bersama Jiwon. Dokhoon telah membeli 2 tiket ke Spanyol bersama Jaekyung. Namun entah kenapa ia masih sedikit ragu. Namun akhirnya ia dan Jaekyung tetap berangkat menyusul Inah. Dokhoon sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dokhoon sudah menganggap Jaekyung seperti adik sendiri. Mereka terlihat akur saat sama-sama tertidur di pesawat. Kemudian adegan langsung berpindah menampilkan semarak sebuah stadion. Di sana Jaekyung, Dokhoon, Inah, dan Jiwon tengah menyaksikan pertandingan Barcelona dengan suka hati. Closing dari film ini menampilkan keharmonisan mereka berempat mengelilingi kota Spanyol. Ya, 1 istri, 2 suami, dan seorang anak perempuan. Cerita pun selesai. Film dimulai dengan pengejaran seorang laki-laki yang sedang membawa salinan beberapa kata-kata Korea oleh Ju Si-kyung. Mereka menyebutnya Malmoe. Dan laki-laki yang dalam kejaran itu adalah Ryu Jung-hwan. 동지들과 함께 반드시 말모이로 완성하겠습니다. Suatu hari di depan sebuah bioskop terjadi perkelahian antara satpam penjaga bioskop dan seorang penjaga pintu bioskop yaitu Kim Pan-soo. Perkelahian itu dikarenakan Pan-soo ketahuan memasukkan salah satu rekannya bernama Jang Jun-sam untuk mencopet di dalam bioskop. Lee sebagai pemilik bioskop yang mengetahui kemudian memarahi Pan-soo. Di sisi lain, saat di sekolah, para murid dipukul oleh guru. Salah satunya adalah Kim Dok-jin, putra dari Pan-soo. Mereka dipukuli karena belum membayar uang sekolah yang sudah jatuh tempo. Lalu guru itu menampar salah satu murid yang menggunakan bahasa Korea di sekolah. Jadi, karena pemerintahan Korea di bawah naungan Jepang, di sekolah sangat mengharuskan siswa untuk berbahasa Jepang. Pan-soo yang baru saja sampai di rumah dihampiri oleh tukang pos yang mengantar surat dari sekolah. Dan ternyata isi dari surat itu adalah peringatan untuk membayar uang sekolah. Surat itu dibacakan langsung oleh tukang pos karena Pan-soo tidak pandai membaca dan menulis. 직장사분 준다고. 냈네 다음 주. 몇 푼 안 냈다고 학교에서 내쫓는다고? 아유, 나 개새끼들 하여튼. Di tempat lain, kepala kekaisaran Jepang memerintahkan bawahannya bernama Ueda agar mengusahakan menghilangkan semangat Korea untuk kemerdekaan. Hari selanjutnya, Ryu sedang menghampiri Haeju, provinsi Hwanghae. Di sana, ia mendapatkan salinan bahasa Korea berdialek Hwanghae untuk melengkapi Malmoe yang sedang ia dan para rekannya buat. Malmoe adalah sebuah kamus. Lanjut cerita, Pan-soo, Chun-sam, dan Bong-do ingin melakukan pencurian. Kali ini sasarannya adalah Ryu yang dengan seragam rapi dan tas. Mereka mengincar tas Ryu. Kemudian mereka melancarkan aksi dan membawa kabur tas Ryu setelah Bong-do berakting kesakitan. Terjadilah kejar-kejaran antara Ryu dan Pan-soo. Dan akhirnya Pan-soo berhasil lolos dari kejaran itu. Tadinya Pan-soo sudah menyerahkan tas Ryu ke rekannya yang lain. 아니 도망이라니.
내가 급하게 없으면 잠을 못 자요, 또. Malam harinya saat kembali ke rumah, ia sudah sangat girang. Hari ini bisa mencuri tas orang kaya, pikirnya begitu. Tapi saat sampai di rumah, ternyata Ryu sudah di sana bersama Bongdu dan Junsam. Ryu berhasil mengambil tasnya dari mereka. Ia mengetahui alamat Pansu dari kertas yang dijatuhkan Pansu saat perkelahian mereka tadi siang. Siapa sangka pertemuan mereka menjadi pertemuan bersejarah bagi Korea. Di sisi lain, Ueda sedang rapat dengan para petinggi sekolah menengah atas Korea. Salah satunya adalah Ryu Won-taek, ayah dari Ryu. Ia dimarahi oleh Ueda koloni Jepang karena belum mengganti nama menjadi nama orang Jepang dan memarahi ayah Ryu karena Ryu yang mendirikan Perhimpunan Bahasa Korea. Sekembalinya ke toko buku yang sebenarnya merupakan tempat Perhimpunan Bahasa Korea berkumpul untuk membuat malmoe, mereka semuanya berkumpul untuk mengumpulkan dialek orang Korea untuk dijadikan kamus. Ryu menceritakan kejadian tadi siang kepada semua rekannya, dan Tuan Cho langsung mengenali Pansu. Keesokan harinya, Tuan Cho datang ke rumah Pansu dan menyapa temannya itu. Ternyata mereka pernah satu sel. Scene beralih ke toko buku. Ryu mengatakan kepada timnya jika mereka membutuhkan orang tambahan untuk Perhimpunan Bahasa Korea, karena banyak yang perlu dikerjakan. Tiba-tiba Pansu datang ke toko buku ingin bertemu dengan Tuan Cho. Kemudian Tuan Cho yang mendengar kebisingan di depan toko membawa Pansu masuk ke ruang rahasia Perhimpunan Bahasa Korea. Kemudian ia memperkenalkan Pansu dan menyarankan Pansu untuk bekerja dengan mereka. Lalu Ryu yang mengetahui itu kurang setuju karena ia mengetahui jika Pansu itu pencuri dan mengusirnya. Namun rekan lain langsung akrab dengan Pansu karena ia memiliki tingkat humor yang tinggi. Oke, di sini dijelaskan jika Ryu merupakan ketua Perhimpunan Bahasa Korea tersebut. Ia sangat tidak menyukai Pansu dan lagi-lagi menyuruhnya pergi. Namun yang lain mencoba menenangkan Ryu dan berdamai dengan keadaan karena mereka benar-benar membutuhkan anggota baru. Rekan lainnya pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing dan latar belakang yang terjadi di penjara. 유정환 대표. 야, 아까 봤잖아요. 승질 지랄 맞네. 아이. Lanjut cerita, Pansu membantu Nonaku untuk menjelaskan kata yang tidak ia mengerti maknanya. Pansu memberi penjelasan dengan mempraktekannya. Ryu kala itu memanggil Nonaku untuk rapat. Kelihatannya ia sangat membenci Pansu. Saat mereka rapat dan Ryu menjelaskan materi rapat itu, Pansu membuat rusuh dengan suara ketokan palu yang sangat mengganggu konsentrasi mereka dalam rapat. Lalu agar tidak mengganggu, Ryu menyuruh Pansu untuk mengurutkan daftar kata sesuai abjad. Bukannya mengurutkan, ia malah menggambar muka Ryu di daftar kata itu. Di sini ketahuanlah jika Pansu tidak pandai menulis dan membaca. Akhirnya Ryu memberikan syarat. Untuk tetap bekerja di sana, ia harus bisa membaca dan menulis dalam sebulan. Jika Pansu melanggar aturan lainnya yang diberikan Ryu, ia akan langsung mengeluarkannya dari perhimpunan itu. 그러면 너 이거 하지 말라. 그럼 나 욕도 안 됩니다. 됐네 그럼. 그런 류 대표가 가르치. 했습니다. Dan akhirnya, Nonakulah yang mengajari Pansu untuk membaca dan menulis. Malam harinya, Pansu menemui sahabat-sahabatnya dan menceritakan semua kekesalannya terhadap Ryu. Di tempat lain, koloni Jepang mendatangi toko buku dan memaksa Nonaku memberitahukan keberadaan Ryu yang tidak terlihat di sana. Dan Nonaku berusaha melindungi Ryu yang berada di dalam. Pagi harinya, Pansu terlambat pergi bekerja. Sesampainya di sana, ia dimarahi oleh Ryu. Namun karena ia membawa putrinya yang bernama Kim Sun-hee, suasana di sana menjadi hangat. Ryu yang tadinya kelihatan kesal pun dibuat gemas oleh tingkah Sun-hee. 보톡 사줘야겠네. Lanjut cerita, Kim membantu Nonaku untuk membereskan salinan dialek yang sudah terkumpul untuk menyusunnya di gudang rahasia mereka. 고스란히 담겨져 있다고요? 공동체 정신이요. 공동체 정신? Saat naik dari tempat itu, Pansu melihat Ryu akrab dengan Sun-hee. Tidak terasa, hari itu juga merupakan hari gajian Pansu. Usai itu, Ryu dihampiri oleh pengawal ayahnya yang ingin menjemput Ryu untuk menemui ayahnya di sekolah. Awalnya ia menolak, namun tiba-tiba Pansu datang dan langsung menaiki mobil yang sudah parkir di depan toko. Karena ia juga ingin ke sekolah di mana Dokjin belajar. Mau tidak mau, Ryu ikut dengan mobil itu.
Setibanya di sana, Ryu dihadapkan dengan ayah dan Ueda yang menyuruhnya untuk mengganti nama menjadi nama Jepang. Namun ia menolak dan ayahnya menampar wajah Ryu. Di tempat lain, Pansu, Dokjin, dan Sunhee pergi ke toko kacamata untuk membelikan Dokjin kacamata. Namun di sini Dokjin seperti mengoceh karena ia tahu jika ayahnya tidak memiliki uang untuk membeli kacamata. Seketika ayahnya langsung mengeluarkan uang dari sebuah amplop. Malam hari mereka semua berkumpul di ruang rapat. Lalu Ryu mengatakan mereka harus segera mengantarkan salinan terakhir majalah yang mereka buat untuk diantarkan ke penyuntingan. Lalu Ryu ingin mengantar itu hari ini juga. Namun tiba-tiba Pansu mengajukan diri untuk mengantarkan itu ke tempat penyuntingan. Saat di perjalanan, Pansu melihat ada keributan di depan bioskop. Dan kagetnya, ternyata di sana salah satu rekannya yang bernama Im Dong-ik dikeroyok oleh satpam bioskop. Karena Im Dong-ik ini membuang kotoran di depan bioskop karena ia kesal teman penulisnya masuk dalam aliansi Jepang yang membuatnya sangat patah hati. Kemudian Pansu datang menolong Im Dong-ik hingga mereka pun babak belur. Malam harinya, Pansu membawa Im Dong-ik ke toko untuk diobati. Dan kemudian ia membaringkannya di sofa. Saat sibuk mencari P3K di seluruh bagian ruangan di sana, tiba-tiba Pansu tidak sengaja menjatuhkan laci yang berisi uang tabungan toko itu. Ryu yang baru saja tiba kaget melihatnya, karena ia melihat Pansu seperti pencuri, padahal Pansu tidak melakukan itu. Ryu datang mencekik leher Pansu dan menuduh serta membentak atas apa yang dilakukan Pansu. Pansu yang merasa dirinya tertindas karena dituduh memukul muka Ryu dan melemparkan surat yang tadinya ingin diantar olehnya. Seketika dari sisi ruangan lain Im Dong-ik bersuara dan saat itu juga Ryu merasa bersalah karena telah menuduh Pansu mencuri. Sementara itu para rekan lainnya berbincang tentang kepergian Pansu. Tuan Choi mengatakan jika Pansu tidak akan lagi mau kembali karena walau bagaimanapun dia seseorang yang memiliki harga diri. Malam itu juga Ryu mendatangi rumah Pansu. Ia duduk di depan pintu yang tidak dibuka oleh Pansu. Ryu pun menceritakan sebuah cerita yang dulu juga diceritakan oleh ayahnya, serta sejarah bunga dandelion. Dan juga ia menjelaskan alasan kenapa dirinya mendirikan Perhimpunan Bahasa Korea. Ia tidak ingin negara Korea seutuhnya menjadi aliansi Jepang. 한 사람의 10걸음보다 10사람의 한 걸음이 더 큰 걸음이라고. 결국엔 독립을 이룰 수 있다고요. 용서해 주십시오. Kemudian Ryu meninggalkan majalah dengan catatan kecil untuk temanku Kim Pansu. Lalu ia pun pergi dari sana. Saat senja tiba-tiba hujan turun dan toko itu bocor akibat gentengnya berlobang. Kemudian tiba-tiba dari atap terdengar suara ribut palu yang membuat semua orang keluar dari toko. Lalu mendapati Pansu tengah memperbaiki genteng yang bocor itu. Semua orang tersenyum bahagia melihat Pansu kembali ke sana lagi. Keesokan harinya, Pansu belajar menulis, diajarkan langsung oleh Ryu. Kemudian setelah terus berlatih dan membaca tiap plang di jalan, Pansu pun kini sudah pandai membaca dengan lancar. 아이고 이 화상 정말 등신. Malam itu ia kembali ke toko dan membaca sebuah buku sampai habis dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Pagi harinya, Ryu yang melihat Pansu masih berada di toko buku sejak tadi malam terkejut. Ia tersenyum melihat buku yang dibaca oleh Kim semalaman. Di sela obrolan mereka, tibalah salah satu rekan mereka yang bernama Park Hun, yang ternyata sedari tadi mencari beberapa guru bahasa Korea yang memiliki dialek untuk dimintai beberapa kata yang mereka ketahui. Dan ternyata mereka mendapat kendala karena para guru ada yang tidak mau membantu untuk kelancaran pembuatan kamus bahasa Korea tersebut. Karena kebanyakan dari mereka berpikir itu sangat berbahaya. Selanjutnya, semua orang mengadakan rapat tentang perkembangan dialek-dialek yang harus mereka cari untuk pembuatan Malmoe itu. Ryu berkata butuh waktu 4-5 tahun untuk mengumpulkan semua dialek yang diperlukan. Lanjut cerita, Nanako memanggil semua orang untuk keluar dari toko. Dan wah, sangat terkejut sekali. Pansu membawa segerombolan orang berbondong-bondong mendatangi toko buku itu. Lalu mereka semua memberi salam kepada Perhimpunan Bahasa Korea tersebut dan memperkenalkan dari kota mana mereka berasal. Jadi maksud Pansu membawa semua teman-temannya untuk mempermudahkan tim Perhimpunan Bahasa Korea dalam menyelesaikan pengumpulan dialek-dialek Korea. Kemudian mereka pun mengeja kata penyebutan dari daerah masing-masing. 창피하다 창피해. 야 자식들아 이거를 모르냐? 가위. 고추장.
당추당, 고추장, 꼬장, 땡추저이. Di sela kesenangan mereka dalam menulis kata dari berbagai dialek, tiba-tiba Wuchul datang membawa surat peringatan dari aliansi Jepang yang mengatakan akan menolak semua yang berhubungan dengan bahasa Korea dan akan menutup toko buku mereka. Dan semua orang pun mulai panik atas ancaman dari aliansi Jepang. Malam harinya, Ueda mendatangi kediaman Wuchul untuk mengancamnya. Mereka mengancam akan membunuh istri Wuchul yang berada di penjara Shedemon. Karena sangat takut atas keselamatan istrinya, ia pun memberitahu semuanya kepada Ueda. Keesokan harinya, Perhimpunan Bahasa Korea menyusun rencana dengan menyebar majalah yang berisi pemberitahuan untuk membantu Perhimpunan Bahasa Korea mengumpulkan seluruh dialek di Korea, dengan cara mengirimkan surat yang berisi dialek kepada Perhimpunan Bahasa Korea. Lanjut cerita, setelah semua majalah tersebar ke penjuru Korea, mereka menunggu hasil dari pos. Namun ternyata zong, dan tidak ada satupun dari masyarakat yang membantu atau mengirim surat untuk Perhimpunan Bahasa Korea. Malam harinya, karena merasa kecewa, Kim dan Ryu pergi minum dan berujung mabuk. Sementara di sisi lain, semua orang sibuk di toko. Dan tiba-tiba aliansi Jepang mendatangi toko itu serta menggeledah ruang rahasia dan mengambil Malmoe di ruang rahasia bawah tanah. Mereka bahkan melakukan beberapa tembakan untuk menakuti Perhimpunan Bahasa Korea itu. Sesampainya Kim dan Ryu di toko, mereka merasa kaget melihat semua kekacauan itu. Mereka juga membawa Tuan Choi untuk menjadi sandera. Melihat semua itu, Ryu akhirnya menghampiri ayahnya dan memberontak atas apa yang terjadi. Alasan mengapa ia mendatangi ayahnya karena ayahnya telah bergabung menjadi aliansi Jepang. 더더욱 말모이를 남겨야 할 거 아닙니까? 조선이란 나라가 사라진 지가 언젠데? Usai Pansu membersihkan ruang bawah tanah, tiba-tiba Park Hun secara lugas menuduh Pansu yang telah membocorkan Malmoe yang tersimpan rapi di ruang bawah tanah itu kepada aliansi Jepang. Ia menuduh geng yang ia bawa kemarin telah membocorkan semuanya kepada pihak aliansi Jepang. Tidak terima dengan itu semua, Pansu mempertegas bahwa ia tak pernah memberitahu aliansi Jepang, begitupun dengan seluruh rekan-rekannya yang padahal membantu. Lalu ia pun pergi meninggalkan toko dengan rasa kecewa. Lalu kini Park Hun menyalahkan Ryu. Ia tahu semua tindakan ini pasti ulah dari ayah Ryu. Di sisi lain di penjara Shedemon, Wuchul ingin mengunjungi istrinya di sana, dan istrinya telah wafat, yang membuat ia syok akan itu semua. Sekembalinya dari rumah, Pansu dimarahi oleh Dokjin. Ia kini mengetahui Pansu bekerja di Perhimpunan Bahasa Korea. Ia berkata jika ia tidak ingin ayahnya masuk penjara lagi, dan nantinya ia akan diutus ke medan perang yang akan membuat Sunhee hidup sendirian. Dokjin tidak ingin itu terjadi. Ia benar-benar sangat takut. Kemudian saat ia merenungi perkataan anaknya itu, tiba-tiba Nonaku datang dan menginfokan tentang kesehatan Tuan Cho yang sudah dibebaskan. Setibanya di rumah sakit, keadaan Tuan Cho sangat memprihatinkan. Semua kuku jari dan giginya telah diambil. Dan di keadaan inilah, Wuchul memberitahu jika ialah yang memberitahukan aliansi Jepang tentang keberadaan Malmoe itu. Park Hun sempat kesal, tapi apa boleh buat? Lalu Tuan Cho menghembuskan napas terakhirnya. 그동안 애쓰셨소. 다들 표 잘 도와주고. 영감! 선생님. Scene beralih ke rumah Tuan Cho. Istri Tuan Cho memberitahu Ryu sebuah rahasia bahwa Tuan Cho menyimpan salinan Malmoe itu. Selanjutnya, Ryu menginfokan itu semua kepada rekan-rekannya dan mengajak mereka kembali untuk bersemangat tetap melanjutkan Malmoe yang belum rampung itu. Mereka sekarang bingung harus melakukan forum bagaimana karena tidak ada lagi celah untuk melakukan forum. Kemudian Ryu mengusulkan mereka bergabung menjadi aliansi Korea-Jepang. Itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melakukan forum dan mengumpulkan dialek yang kurang. Semua orang merasa kecewa dengan keputusan Ryu. Di ruang rapat hanya tertinggal Pansu dan Ryu. Lalu tiba-tiba tukang pos datang dan memberitahu sebenarnya banyak surat dari penjuru Korea untuk Perhimpunan Bahasa Korea mereka. Mereka menyembunyikan semua surat itu di stasiun Gudang Seoul. Sedikit demi sedikit mereka mendapat jalan keluar dari tiap-tiap masalah. Usai itu, Pansu mengatakan kepada Ryu bahwa ia akan berhenti bekerja karena ia tidak ingin membuat anaknya kecewa. Ryu tidak punya daya apapun untuk melarang Pansu, walaupun ia tahu Pansu sangat berperan dalam perhimpunan ini. 민들레야?
부리는데 Keesokan harinya, terlihat Pan-soo kembali ke pekerjaan lamanya menjadi penjaga karcis di bioskop. Saat itu, SMA Dok-jin sedang ingin menonton bioskop orang Jepang. Gurunya memanggil ke Neama Dok-jin. Malam harinya, setibanya di rumahnya, ayahnya menceritakan sejarah nama Dok-jin dan Sun-hee. Dari scene ini bisa kita lihat bahwa Pan-soo sangatlah menyayangi anaknya. 순이 아니고 가네야마래요. 난 김순이 좋은데. Scene berganti ke toko buku. Pan-soo mendatangi Ryu dan mengatakan akan bergabung kembali dengan perhimpunan. Lalu Pan-soo dan Ryu serta rekan-rekan lainnya memulai aksi mereka. Pan-soo meminta seluruh teman-temannya untuk mengangkut semua surat yang ada di stasiun Gudang Seoul. Selanjutnya, Ryu mengadakan khutbah di gereja dengan mendukung aliansi Jepang. Kemudian para jemaah kaget dan syok lalu menyoraki Ryu karena telah bergabung dengan Jepang. Ini adalah salah satu trik Ryu untuk membuat aliansi Jepang tidak curiga dengan mereka. Kemudian, tim perhimpunan mengajak jemaah tadi untuk menonton bioskop. Dan usai itu, mereka akan mengadakan forum untuk tiap kata yang dengan persetujuan semua orang agar Malmoe dapat dibentuk dengan baik. 땅에서 했던 공청회는 가짜입니다. 여기가 이제 진짜 공청회입니다. 이제 개봉박도 합니다. 남쪽같이 속았잖아요. Keesokan harinya, aliansi Jepang menemukan bahwa Ryu sejak forum di gereja itu tidak lagi pernah keluar, dan mantan guru bahasa Korea juga sudah absen beberapa hari sebanyak lebih kurang 50 orang. Mendengar itu, Ueda segera bertindak mencari Ryu dan para rekannya ke toko, dan mendatangi Dok-jin ke sekolah untuk menanyakan keberadaan Pan-soo. Akhirnya, karena takut ditembak, Dok-jin mengatakan jika ayahnya berada di bioskop Dongyang, padahal ayahnya berada di bioskop Asia Timur. Kemudian setelah itu, aliansi Jepang menggeledah di bioskop Dongyang yang ternyata tidak menemukan mereka di sana. Sementara Dok-jin berlari ke bioskop Asia Timur untuk memberitahukan ayahnya tentang pencarian mereka. Mengetahui itu semua, orang yang berada di bioskop pun panik dan menutup pintu bioskop dengan rapat. Pan-soo menyuruh Ryu untuk segera membawa salinan terakhir dari hasil forum pergi. Selebihnya, mereka akan menahan pintu. Nonaku meminta Pan-soo ikut bersama Ryu untuk melarikan salinan itu. Terjadilah baku hantam antara aliansi Jepang dengan semua jemaah. Aksi kejar-mengejar pun terjadi antara aliansi Jepang dengan Ryu dan Pan-soo. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah rumah karena Ryu tertembak. Pan-soo menyuruh Ryu lari. Sesaat itu ia akan mengalihkan perhatian aliansi Jepang. Namun Ryu tidak mau dan malah menyuruh Pan-soo yang harus membawa salinan terakhir ke percetakan di Busan untuk mencetak kamus mereka. Lalu Pan-soo pun sampai di stasiun Busan. Tapi setelah ia mendapatkan tiket dan mengantri, ia menabrak seseorang. Dan sepertinya orang itu mengira dia penjahat dan melaporkannya ke polisi Jepang. Hingga membuat Pan-soo dikejar bak buronan. Sekuat tenaga, Pan-soo menyelamatkan salinan terakhir itu. Di sisi lain, aliansi Jepang yang telah menemukan Ryu tidak mendapatkan salinan terakhir. Karena yang dipegang oleh Ryu adalah sebuah bantal. Lanjut cerita, Pan-soo meletakkan salinan terakhir di sebuah rumah. Dan ia kembali berlari dari pengejaran itu. Pada akhirnya, Pan-soo pun tewas tertembak. Di sisi lain, Dok-jin dan Sun-hee menunggu ayahnya yang tak kunjung kembali. 15 Agustus 1945, Korea telah merdeka. Saat itu, Ryu yang dipenjara pun dibebaskan. Saat di dalam mobil, Pak Hun mengatakan tidak menemukan salinan terakhir yang dibawa oleh Pan-soo. Saat Ryu kembali membuka toko, Chung-sam memberitahu jika mereka menemukan salinan terakhirnya. Kemudian Ryu pergi ke sebuah gudang dan mendapati salinan itu dan menemukan secari surat yang ditulis Pan-soo untuk anak-anaknya. Setelah itu, Ryu pergi mencari keberadaan anak-anak Pan-soo. Saat berjalan, seorang gadis SMP tiba-tiba mengenalinya dan langsung memeluk Ryu. Ternyata itu adalah Sun-hee yang telah dewasa, dan Ryu memberikan sebuah kamus kepadanya. Sun-hee membuka kamus itu di sekolah bersama kakaknya Dok-jin, kamus besar bahasa Korea untuk temanku Kim Pan-soo. Sun-hee mengatakan ayahnya pasti sangat bangga, dan di kamus itu mereka menemukan surat yang ditulis ayahnya untuk mereka.
sebuah ungkapan rasa sayangnya kepada Dokjin dan Sunhee. 나 말고 좋은 아버지 밑에서 태어났으면 얼마나 좋았겠나 싶어서 말이다. 조금은 덜 미안할 것 같더라. 민들레다. 선생님, 이거 민들레 맞죠? Perhimpunan Bahasa Korea menyelesaikan 13 tahun untuk pembuatan Malmoe. Dan dengan begitu, film pun tamat.